Salah satu destinasi ternama di Indonesia, Candi Borobudur akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan hangat. Hal ini disebabkan karena pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur untuk turis lokal sebesar Rp750.000 per orang. Sontak, harga tiket tersebut langsung memicu kontroversi. Terlepas dari itu, Candi Borobudur memang tidak pernah sepi pengunjung, baik para warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini tidak hanya kaya akan nilai sejarah, tetapi juga memiliki pesona keindahan arsitektur yang khas bergaya Candi Buddha. Candi yang didirikan pada masa pemerintahan dinasti Shailendra pada Kerajaan Mataram kuno ini merupakan situs arkeologi Candi Buddha yang terbesar di dunia. Bahkan Candi Borobudur sempat masuk daftar 7 keajaiban dunia dan sudah dikenal hingga mancanegara. Megahnya bangunan dengan arsitektur unik, Candi Borobudur tidak pernah gagal membuat para wisatawan terpesona. Boleh dibilang, Candi Borobudur ini menjadi salah satu tempat wisata yang tidak boleh terlewatkan bila berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah. Lalu, apa saja fakta dari Candi Borobudur tersebut? Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75–100 tahun untuk bisa menyelesaikannya pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Wahai rakyatku, sesungguhnya aku ingin membuat tempat beribadah untuk kita semua. Apakah kalian bersedia untuk membantuku? Dengan senang hati, Raja, kami akan membantumu. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. Sempat terkubur berabad-abad, Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles ketika sedang berada di Pulau Jawa. Cerita ini dia tuliskan pada sebuah buku berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Waktu ia tengah mengadakan kegiatan di Semarang dan mendapatkan informasi di daerah Kedu telah ditemukan susunan batu bergambar. Kemudian, ia mengutus insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Saat ditemukan, Candi Borobudur kemudian diumumkan dan diperkenalkan lewat buku. Setelah itu, serentak Candi Borobudur terkenal di dunia karena terdiri dari tumpukan batu berukuran besar. Relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Buddha. Di dalam Candi Borobudur terdapat 2.672 panel. Ansambel reliefnya paling lengkap di dunia dan tidak ada yang menandingi nilai seninya karena setiap adegannya merupakan mahakarya utuh. Selain itu, ada 504 patung Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. Awal kembalinya, Candi Borobudur dimulai pada 1885. Kala itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, Eizerman, menemukan kaki tersembunyi. Penemuan tersebut sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian candi. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk meneliti Candi Borobudur. Sejarawan seni Brandes, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda, Theodor van Erp dan Van de Kamer. Keterbatasan anggaran membuat pemugaran tidak berjalan sesuai rencana. Pemugaran hanya memusatkan perhatian pada merawat patung dan batu. Sebelumnya, ada usaha untuk memperbaiki tata letak batu, stupa, dan drainase. Rekonstruksi catra juga sempat dilakukan, tapi hanya menggunakan sedikit batu asli. Dampaknya, catra tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga Van Erp membongkarnya. Bagian tidak sempurna tersebut disimpan di Museum Karmawi Bangga Borobudur. Demi menyelamatkan Candi Borobudur, akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut membuahkan hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk membantu memulihkan Borobudur. Pada 1973,
pemugaran Candi Borobudur diresmikan Presiden RI kedua, Soeharto. Pemugaran yang menghabiskan dana 6,9 juta dolar tersebut selesai pada 1984. Alhasil, UNESCO mendaftarkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksinya. Kepala arca menjadi bagian yang paling diminati. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya secara sukarela pada 1896. 5 arca Buddha beserta 30 batu dengan 30 batu relief, 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Maraknya pencurian pada masa itu membuat Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan Borobudur dibongkar seluruhnya pada 1882. Lalu, reliefnya dipindahkan ke museum supaya tidak ada lagi kasus serupa. Bisa dibayangkan, kalau keputusan itu terjadi, untungnya, seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah, Groeneveld, mengatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. Akibat kejadian sebelumnya, artefak arkeologi Borobudur telah tersebar akibat pencurian. Di Indonesia, ada 2 museum untuk melihat koleksi aslinya, yakni Museum Karmawibangga dalam Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Sedangkan, untuk museum internasional yang menyimpan koleksi Borobudur berada di Tropenmuseum, Amsterdam, British Museum, London, dan Museum Nasional Bangkok, Thailand. Selain itu, ada pula museum yang menyimpan koleksi replikanya. Di antaranya, Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei. Pada tanggal 21 Januari tahun 1985, 9 stupa rusak parah akibat serangan bom. Serangan tersebut dikepalai seorang Muslim beraliran ekstrim, Hussein Ali Al-Habsyi. Akibat perbuatannya, dia menerima hukuman penjara seumur hidup. Lalu, ada pula gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian nahas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan di Borobudur. Masih ingatkah letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November tahun 2010? Debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Dampaknya, kawasan wisata ditutup 5–9 November tahun 2010 untuk dilakukan pembersihan. Akibat musibah itu, UNESCO kembali membantu upaya rehabilitasi dengan menyumbangkan dana sebesar 3 juta dolar. Proses rehabilitasi pada saat itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Mereka melakukan penghijauan ulang, memperbaiki sistem tata air, serta menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi. Candi Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha sejak pemugaran selesai dilakukan. Hingga saat ini, candi ini juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. Nah, itulah fakta menarik tentang Candi Borobudur. Kamu sendiri, sudah pernah mampir ke sana atau belum nih?